Pendengar Tuntung Pandang FM, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar inovasi sekolah atau guru di masa pandemi. Yang mana kita tahu bahwa salah satu tantangan di dunia pendidikan kita pada masa pandemi ini merupakan sangat berat sekali ya, karena adanya penerapan protokol kesehatan yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan membatasi kita untuk bertatap muka. Sementara untuk proses belajar mengajar sendiri mengharuskan itu. Nah, mungkin satu statement pembuka dulu Pak Jamal bisa di awal perjumpaan kita ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar radio Tuntung Pandang FM mulai hari yang pagi ini mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk melakukan dialog interaktif dengan para pendengar. Terutama kalangan insan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut yang hari ini mudah-mudahan bisa ikut bergabung bersama kami untuk membahas seputar topik inovasi pendidikan, baik inovasi yang dilakukan oleh guru-guru maupun inovasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka kita pada pagi hari ini Pak ya. Nah, kita lanjut aja nih Pak, kemudian bercerita sedikit nih Pak, bagaimana sih saat pandemi ini kondisi pendidikan kita Pak, terutama di Kabupaten Tanah Laut, terutama untuk proses belajar mengajar? Kalau gambaran secara umum barangkali kita sama dengan kondisi secara nasional, di mana-mana sekolah-sekolah itu tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka sejak awal 2020 yang lalu ya, sekitar bulan Maret ketika pandemi COVID-19 itu sudah masuk ke wilayah kita. Walaupun di Jakarta mungkin sudah sejak Januari sebenarnya masuk, tetapi sampai ke daerah kita itu di bulan Maret 2020. Nah, sejak itu semua sekolah itu terpaksa harus ditutup untuk pembelajaran tatap muka di kelas-kelas, dan mereka terpaksa harus melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Ada yang dilaksanakan secara daring maupun semi daring. Untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut sendiri, sejak itu kita sudah mengeluarkan surat edaran sebagai tindak lanjut dari SKB 4 Menteri pada saat itu yang tidak membolehkan kepada sekolah-sekolah untuk membuka pembelajaran secara tatap muka, sehingga ada pilihan pada saat itu, di samping pembelajaran secara daring itu hanya bagi sekolah-sekolah yang memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Tapi ada beberapa wilayah di tempat kita yang saat itu bahkan sampai saat ini masih blank spot, sehingga tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Terpaksa mereka harus melaksanakan pembelajaran secara luring, tapi dengan sistem yang sangat terbatas gitu. Kemudian di antara pembelajaran secara daring, Pak Maslani dan kawan-kawan dikasih kurikulum dan penilaian bidang pembinaan pendidikan dasar 6 bulan. Kemudian kalau tidak salah itu melaksanakan semacam evaluasi sekolah-sekolah mana saja yang bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, dan sekolah mana saja yang terhalang untuk melaksanakan pembelajaran daring karena tidak ada sinyal. Bahkan kan sempat viral pada saat itu, ada beberapa siswa SD dan SMP yang kemudian diekspos di media. Mereka mencari-cari sinyal sampai ke puncak bukit gitu. Betul sekali. Nah, itu salah satu bahkan ada cerita yang nebeng di mana gitu, nyari wifi gratisan gitu Pak ya. Jadi itu mungkin suka duka dan hal-hal yang ditemukan sesuatu yang baru, cerita-cerita baru pada saat itu di dunia pendidikan. Saya kira
sebagai awal cerita begitu. Oke, baik. Untuk sistemnya sendiri seperti apa, Pak? Di dalam pembelajaran ini, apakah misalnya yang daring itu menggunakan Zoom meeting atau mungkin hanya dikirim melalui tugas dikirim melalui WA, atau maksudnya interaksi antara guru dengan murid itu seperti apa? Oh ya. Jadi untuk sekolah-sekolah ini juga perjenjang ya. Untuk sekolah-sekolah yang tingkat sekolah dasar, kemudian yang tingkat SMP itu memang ada perbedaan. Untuk sekolah-sekolah di tingkat sekolah dasar pada umumnya kebanyakan dari mereka itu hanya memakai media WhatsApp. Jadi orang tua siswa diminta untuk ke sekolah melalui WhatsApp mengambil tugas untuk anak-anaknya, kemudian setelah tugas diberikan, dibawa pulang oleh orang tuanya, diserahkan kepada siswa, siswa mengerjakan di rumah. Nah setelah itu sehari atau 2 hari diberi waktu, kembali lagi orang tuanya mengantarkan. Ya, komunikasinya tetap melalui WhatsApp. Semua komunikasi, semua tugas dan sebagainya itu diberitahukan melalui media WhatsApp. Sehingga begitu sudah selesai 2 hari atau 3 hari sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh guru, orang tuanya kembali mengantarkan tugas yang sudah selesai, kemudian seraya dengan itu mereka mengambil lagi tugas yang baru. Jadi begitu, itu sebagian besar yang ditempuh oleh sekolah-sekolah di tingkat sekolah dasar yang umumnya memang tidak terlalu fasilitas untuk media pembelajaran secara jarak jauh itu memang agak kurang. Untuk tingkat SMP itu sudah banyak yang melakukan secara daring penuh, terutama yang di daerah di perkotaan. Mereka menggunakan Zoom meeting, ada yang Google Meet, ada beberapa media yang lain yang bisa digunakan sebagai sarana untuk pengganti pembelajaran tatap muka. Artinya 100% berinteraksi mereka, Pak ya? Ya, jadi anak-anak kalau yang dengan daring penuh itu mereka bisa interaktif juga, melakukan pembelajaran dan bisa berdialog secara langsung dengan guru-gurunya. Hanya saja dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka tentu saja banyak hal yang terbatas. Dan saya rasa mungkin ini merupakan satu hal yang baru, Pak ya, dan belum menjadi kebiasaan bagi siswa-siswa kita, sehingga mungkin bagi mereka mungkin untuk merasa kurang efektif karena terbiasa bertatap muka langsung dengan guru. Tetapi mungkin lama-lama nanti mereka justru akan terbiasa dengan sistem seperti ini, Pak ya. Nah, untuk evaluasinya sendiri, Pak, dengan teknik yang Bapak sampaikan tadi, setelah kita evaluasi nih, apakah itu efektif? Apakah sebagian besar dari murid itu bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan sesuai seperti apa yang diinginkan guru, atau seperti apa, Pak? Kalau dikatakan efektif, ya tentu saja ini harus ada perbandingannya ya. Jadi kalau dibandingkan pembelajaran jarak jauh itu dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka, maka kadar efektivitasnya tentu saja terbatas. Jadi kalau hanya diukur dari efektivitas, apakah pembelajaran itu sampai kepada siswa, ini bisa dikatakan efektif. Tapi sampai berarti ya sampai artinya. Tapi kalau dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka, ada beberapa aspek yang tidak memungkinkan untuk diakses oleh siswa. Misalnya dalam hal segi pemantauan aspek pengembangan karakter, misalnya ini hal-hal yang seperti itu yang agak sulit terukur bagi kita. Apakah mereka itu bisa melaksanakan, misalnya guru-guru menugaskan hal-hal tertentu di rumah, sholat misalnya kan. Nah, guru-guru sementara tidak bisa memantau hal itu, apakah mereka mengerjakan atau tidak. Kalau hanya dengan laporan misalnya, laporan ditandatangani orang tua, ini kan juga tidak bisa dipercaya 100%. Kita percaya 100%. Apalagi saat ini dengan dunia digital kita yang semakin canggih, bisa aja mungkin foto, video, bisa saja mereka hanya melakukan sebagai demonstrasi saja ya, Pak ya. Jadi tidak melaksanakan secara penuh.
Baik, dan Pak Jamal, tentunya seperti yang Bapak sampaikan tadi itu ada satu hal juga yang selama ini cukup menjadi bahan perbincangan juga di kalangan orang tua, terutama nih Pak, keluhan-keluhan yang muncul dari para orang tua nih, aduh jadinya abah mamanya nih nang sekolah jar Pak. Untuk menanggapi hal itu bagaimana ini? Mungkin Pak Maslani punya pengalaman Pak untuk menanggapi semacam adalah kritikan atau masukan-masukan seperti itu dari para orang tua nih. Betul. Dalam masa pandemi ini kami di pelayanan aduan masyarakat tuh pernah menerima 2 aduan kalau tidak salah terkait dengan masalah pembelajaran dengan menggunakan secara daring. Ada 2 sekolah dengan kecamatan yang berbeda kemarin, di Kintab dan di Bati-Bati. Nah itu orang tuanya mempertanyakan tentang efektivitas pembelajaran menggunakan daring tadi. Itu di awal-awal kita masih melaksanakan, mungkin banyak kekurangan dari kawan-kawan guru juga, ya kan? Jadi keterbatasan itu kan ibaratnya kita nih di masa pandemi ini guru ini dipacu, dipos sedemikian rupa sehingga mereka harus menguasai teknologi seperti ini. Nah, akibatnya ketika melaksanakan pembelajaran secara daring itu pelayanannya sangat minimalis sekali. Nah, itulah yang menjadi kemudian keluhan bagi orang tua. Misalnya mungkin HP-nya lah mungkin tidak bisa menerima atau menampung banyak tugas dari anak sehingga hang, tidak terlayani atau dan sebagainya lah. Itu kemarin ada aduan seperti itu yang kita terima langsung dari masyarakat. Nah ini memang kita berharap mungkin dalam arti meminta guru itu lebih maksimal agak sulit juga ya. Artinya mereka juga terbatas. Sampai hari ini mungkin secara maksimalnya belum ada untuk pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan daring maupun secara luring. Karena itu hanya pelayanan secara minimal yang bisa dilakukan oleh guru, oleh sekolah saat pandemi ini sedang berlangsung sampai hari ini. Jika ada nanti pembelajaran secara tatap muka juga, PTM terbatas juga. Nah itu kan juga pelayanannya minimalis juga itu. Betul. Jamnya dibatasi, kuotanya juga terbatas. Betul. Jumlah siswanya yang hadir harus sekian. Seperti sip-sipan Mbak ya. Betul. Nah itulah kita harus dimaklumi juga oleh masyarakat. Jadi ketika ini masih bisa dilayani, kita layani semaksimal mungkin. Tapi itulah prakteknya seperti itu. Tidak bisa memuaskan. Betul. Seperti yang dulu gitu ya. Nah di awal-awal kita menghadapi pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran luring atau mekanisme lainnya Pak ya di masa pandemi ini, apakah ada semacam bimbingan teknis atau semacam SOP bagi para guru-guru nih Pak untuk dalam memberikan pembelajaran kepada siswa sehingga guru ini punya semacam punya pegangan semacam punya instrumen seperti itu yang bisa mereka gunakan untuk panduan atau juga patokan mereka dalam menjalankan atau memberikan materi secara daring ataupun secara luring di masa pandemi ini Pak. Iya. Sudah ada dari kementerian kan sudah diturunkan juga beberapa peraturan ya kan, juknisnya tentang pelaksanaan, dan itu memang sangat membuat guru ini banyak yang berpikir juga untuk ya melaksanakan itu sepenuhnya atau tidak gitu ya. Betul, karena seperti yang Bapak bilang tadi Pak ya, guru-guru kita ini juga kebanyakan masih belum begitu menguasai teknologi. Betul. Terutama untuk guru-guru yang sudah senior sekali seperti itu. Jadi selama ini memang dari pemerintah memberikan pelayanan juga kepada guru-guru dan sekolah dan siswa, ada yang namanya akun belajar.id itu. Itu untuk membantu yang tadi masalah pembelajaran secara digital ya. Nah kemarin sudah kita mungkin sedikit sosialisasikan tentang ini. Mungkin belum banyak juga sekolah di Tanah Laut yang memanfaatkan akun belajar.id. Ini akun yang tuh gratis, penyimpanan segala macam apa saja bisa disimpan di itu ya, termasuk pembelajaran secara digital juga. Nah cuma harus ada fasilitas juga ya kan, internetnya harus ada. Cuma itu yang harus disiapkan oleh sekolah atau oleh orang tua juga di rumah. Jika hal ini memang sudah mulai kita laksanakan, pembelajaran tatap muka juga masuk maksudnya ya kan,
Jadi kita sekarang ini pembelajarannya blended learning ini, jadi pembelajaran campuran. Ketika siswa yang masuk itu belajar tatap muka, nanti yang separuhnya tadi, yang sip-sipan tadi kan belajar di rumah. Oh, seperti itu. Jadi seperti itu. Saat ini kita menggunakan model seperti itu. Jadi belajar campuran antara daring dan luring. Supaya jadi ini kan, jadi apa, tidak semua anak kita bisa dilayani ketika di PTM terbatas itu. Tatap muka kan hanya maksimal 50% dari jumlah kapasitas siswa dan kapasitas ruangan yang ada. Nah, yang tidak masuk itu kan harus dilayani juga. Betul. Apakah dengan menggunakan tadi PJJ yang secara luring saja atau menggunakan secara daring gitu ya. Nah, itu yang nanti dilaksanakan oleh guru. Ini makin berat sebenarnya tugas guru ini. Betul sekali. Betul sekali. Ada nggak Pak guru yang mau nyerah Pak? Mau pensiun aja gitu, kalau seperti ini. Pensiun aja gitu kan, ada nggak Pak? Menyerahnya tuh berdiam aja ya. Boleh aja diam, artinya takang jadi tadi malah baik. Ya, menarik sekali Pak ya, Bapak tadi menyampaikan tentang akun dari Kemendikbud. Iya, akun belajar.id. Iya, dari Disdik sendiri bagaimana sosialisasinya dengan para guru atau siswa yang untuk bisa ikut akun ini, karena kan harus apa ya, disosialisasikan ya Pak ya. Iya. Untuk akun ini bagaimana nih? Ya, ini sudah selama 2 minggu lebih ini kan kawan-kawan guru kemarin yang dipimpin oleh Pak Sukendi, kemudian ada Pak Hidayatullah, ada Eko Miandi dan si Sada, itu turun ke lapangan ke kecamatan-kecamatan untuk melatih operator dapodik, karena yang memegang kuncinya itu ada di operator dapodik sekolah, operator sekolah. Mereka yang membukakan akunnya itu untuk guru-guru dan kepala sekolah dan untuk siswa juga. Nah, itulah nanti akan diaktifkan oleh guru-guru. Jadi walaupun sudah dibukakan, diberikan PIN-nya dan sebagainya, kalau gurunya tidak aktif ya tidak bisa jalan lagi. Nah, alhamdulillah Tanah Laut sudah masuk peringkat, mungkin sudah di peringkat 60 atau 40 sekarang kan, seluruh Indonesia yang menggunakan itu. Jadi hampir sudah 70% guru-guru kita menggunakan, sudah mengaktifkan ya, mengaktifkan jadi dulu akun belajar.id itu. Iya, sepertinya bekerja sama dengan Google ya. Iya, memang Google anunya. Iya, seperti Drive itu ya Pak ya. Iya, penyimpanan awan deh. Oh, jadi bisa terus ya walaupun sebanyak apapun file Iya, iya. Dengan menggunakan cloud itu. Jadi kan seberapapun kita menyimpan di sana itu tidak ada batasannya itu. Unlimited ya kan. Iya, jadi anti hack ya, Iya. anti nge-lag ya. Iya. Baik, dan sepertinya memang pemerintah kita juga sudah menyiapkan beberapa hal juga terkait persiapan ya di masa pembelajaran di masa pandemi ini. Artinya tinggal kita saja lagi untuk memanfaatkan Pak ya, sampai sejauh mana kita bisa memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah ya. Tentunya keterbatasannya tadi adalah beberapa dari guru kita yang juga mungkin belum begitu familiar dengan teknologi saat ini. Nah, kemudian untuk ini nih Pak, untuk daerah blank spot tadi Pak, nih kalau blank spot nih berkaitannya sama Kominfo nih Pak ya. Kominfo nih Dengar sendiri ya. Iya, jadi ini semacam kayak ada ke kita juga gitu. Untuk di daerah blank spot sendiri, untuk pembelajarannya yang Pak Jamal sampaikan tadi itu, mereka masih menggunakan mekanisme yang seperti apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit nih Pak? Ya, setidaknya ada 2 cara yang mereka tempuh. Yang pertama itu dengan memanggil orang tua siswa ke sekolah secara bergantian dengan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, mereka menggunakan pola guru kunjung. Jadi guru-guru Ini menarik sekali. Guru-guru itu mengumpulkan siswa 4 sampai 5 orang di satu tempat, yang mungkin di rumah salah satu siswa atau di musola misalnya atau di masjid ya, tergantung dari perjanjian. Di situ mereka mengajar kepada anak-anak seperti halnya mengajar di dalam kelas, tetapi bisa di alam terbuka, bisa di dalam ruangan, tetapi dengan jumlah siswa yang sangat terbatas. Nah, ini beberapa sekolah yang sudah melakukan di daerah mana saja ini kunjung. Ada di Kurau, ada di Batu Ampar, di Jorong, Kintab mungkin ya. Pelai-hari sendiri juga. Pelai-hari ada juga ya. Pelai-hari Nah, juga Tanjung Bajuin ya Pak? Iya, Bajuin.
Jadi ini tergantung dari kreativitas sekolah dan guru-guru sebenarnya, karena memang semasa pandemi ini saya kira kreativitas para guru itu sangat dituntut untuk bisa melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Oleh karena itu, kalau bagi mereka sekolah-sekolah yang berada di daerah blank spot ini mau tidak mau mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, apalagi dengan menggunakan media-media seperti Zoom dan Google misalnya. Nah, saya kira dengan sistem guru kunjung ini cukup teratasi bagi siswa yang selama ini mungkin karena tidak memungkinkan lagi untuk masuk kelas. Nah, tapi itu adalah salah satu alternatif untuk menggantikan sistem pembelajaran kelas. Gitu. Sangat berat sekali tugas guru sekarang Pak ya, apalagi kalau saya rasa untuk guru kunjung ini luar biasa. Kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 30 siswa, maka dengan 5 siswa sekali pertemuan, dia berkunjung sebanyak 6 kali. Dengan tempat yang berbeda-beda Dengan ya. tempat yang berbeda-beda, luar biasa sekali. Ada keluhan nggak Pak dari para guru nih? Kalau keluhan jelas ada. Banyak Pak ya. Ya, jelas ada keluhan dan bukan hanya siswa tapi orang tua siswa itu kan sangat banyak saya kira keluhan seperti yang kita banyak tonton di media-media sosial. Itu banyak sekali Untuk gurunya sendiri video-video. gimana, Pak? Kalau untuk guru mereka tidak pernah membuat semacam meme-meme begitu yang untuk Tidak pernah yang mengeksplorkan gitu Pak ya, perasaan keluhannya. tentu saja mereka tidak mau ditonton bagaimana keluhan mereka itu kan, padahal sebenarnya keluhan mereka itu sangat banyak, tapi mereka saya kira cukup sabar gitu lah. Cukup sabar. Untuk melaksanakan tugas-tugas mereka yang saat ini memang cukup berat gitu. Betul. Nah, kemudian untuk guru-guru yang lain saya kira ada juga bentuk kreativitas yang lain, yaitu pembuatan video. Pembuatan video pembelajaran jarak jauh yang bisa mereka ditonton oleh anak-anak itu baik melalui WhatsApp maupun media yang lain. Ada juga yang upload di channel YouTube gitu. Beberapa waktu yang lalu di akhir tahun 2020 itu dalam rangka Hari Guru Nasional dan hari ulang tahun PGRI, itu PGRI Kabupaten Tanah Laut mencoba untuk memfasilitasi guru-guru yang kreatif dalam pembuatan video pembelajaran ini dengan mengadakan lomba. Jadi ada lomba pembuatan video pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi COVID-19 pada saat itu. Dan ini yang luar biasanya itu hanya dalam waktu 1 minggu itu sudah banyak guru-guru yang bisa mengikuti. Padahal 1 minggu itu termasuk dengan masa penilaiannya. Jadi hanya sekitar 3 hari. Waktu pembuatan mereka untuk membuat materi pembelajaran itu luar biasa sekali. Mungkin mereka sudah siap Pak. Nah, ada lomba sudah punya gitu Pak ya. Jadi gini, melihat kondisinya seperti itu, kita bisa memprediksi berarti mereka sudah biasa atau sudah siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Betul. Artinya sebelum mereka mengikuti lomba pun mereka sudah terbiasa untuk membuat video pembelajaran jarak jauh. Sehingga pada saat itu sejumlah guru yang kreatif itu memang ada sekitar belasan hanya dalam waktu seminggu, dalam waktu 3 hari tadi hanya sekitar 3 hari ada belasan guru yang bisa mengirimkan karyanya. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu ada sebagian diantaranya yang rutin membuat video pembelajaran yang bisa diakses oleh para siswa baik melalui media WhatsApp atau media yang lain. Kalau ada yang punya channel YouTube mungkin di channel YouTube. Nah, kemudian untuk terus menggali dan merangsang kreativitas para guru, insya Allah kami tahun ini di PGRI juga kembali melaksanakan lomba video pembelajaran itu. Ini supaya terus menerus ini tidak mandek gitu. Kemarin kita melihat ada pemerintah Kabupaten Tanah Laut itu sudah melaksanakan MOU dengan PT Telkom Pak ya. Ini sebagai dukungan dalam dunia pendidikan. Bisa diceritakan sedikit Pak terkait hal tersebut? Ya,
Mungkin awal-awalnya itu memang dari keinginan Pak Bupati sendiri pada saat pertemuan antar pimpinan daerah pada saat itu, bahwa beliau menyampaikan kalau bisa di Kabupaten Tanah Laut ini tidak ada lagi daerah-daerah yang selama ini menjadi keluhan masyarakat untuk berkomunikasi, untuk melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan jaringan internet. Kemudian itu kami tindak lanjuti dengan dengan mencari pihak penyedia gitu untuk bekerja sama, untuk melakukan kerjasama dengan mereka dan terutama dengan pihak Telkom ya, PT Telkom ya. Dengan PT Telkom, Kabid Dikdas kemarin yang menjajaki untuk menyambungkan antara Dinas Pendidikan dengan pihak PT Telkom, dan kemudian sudah terjadi pembicaraan dan akhirnya untuk sekolah-sekolah yang sejauh ini belum terjangkau untuk sinyal, untuk akses internet, diharapkan dengan bantuan yang sudah kemarin dilaksanakan MOU antara pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT Telkom, mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka sudah bisa merealisasikan kegiatan ini, dan 2022 nanti mudah-mudahan semua sudah terpasang dan tidak ada lagi wilayah blank spot di Kabupaten Tanah Laut, dan itulah harapan Pak Bupati sebenarnya. Betul. Dan sepertinya untuk MOU ini sendiri nanti penyediaan jaringan internet itu melalui sistem satelit Pak ya, jadi tidak lagi melewati BTS, sehingga itu bisa lebih memaksimalkan jangkauan internet, terutama untuk daerah-daerah di pegunungan ataupun di daerah dataran rendah seperti itu. Nah, kemudian Bapak tadi sempat menyinggung juga terkait persiapan pembelajaran tatap muka. Ada nggak sih Pak bayang-bayangnya ke arah sana nih Pak? Ya, kita sebenarnya sudah 2 kali mengancangkan rencana pembelajaran tatap muka. Pertama di awal Januari tahun 2020, bukan ya, di awal tahun ajaran. Di awal tahun ajaran 2020-2021 yang lalu di bulan sekitar Juni ya, sekitar Juni 2020 itu sudah direncanakan pembelajaran tatap muka. Tapi begitu ternyata menjelang memasuki masa semester kedua pada saat itu, semester 1 ya di Juli ya, semester 1 di bulan Juli, ternyata perkembangan penyebaran COVID-19 pada saat itu melonjak kembali, padahal sudah terjadi penurunan. Akhirnya perencanaan yang sudah kita siapkan, pihak sekolah pada saat itu sudah menyiapkan dengan sistem protokol yang ketat, dan fasilitasi bagi siswa itu juga sudah disiapkan melalui alokasi anggaran dana BOS. Hand sanitizer misalnya, kemudian tempat cuci tangan, masker, bahkan termogan juga sudah disiapkan oleh mereka, terutama untuk yang jenjang SMP itu saya kira sangat siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Tapi ternyata kemudian terpaksa harus dibatalkan. Dan kondisi seperti itu berulang kembali ketika menjelang tahun 2021. Januari rencana di semester kedua itu akan dilaksanakan kembali pembelajaran tatap muka dengan sistem pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi seperti pada semester yang sebelumnya kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, ternyata kasus COVID masih belum bisa dikendalikan. Naik lagi, pada akhirnya batal lagi. Jadi kembali pada awal-awalnya itu sudah penyebaran COVID-19 itu sebenarnya sudah hampir memungkinkan pada saat itu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, begitu juga saat ini sekarang ini ada beberapa pihak di sekolah sudah juga yang mengajukan untuk minta agar pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan. Dan kita sudah ini berada di level 2 kan, berada di level 2 sudah, dan sebagian
pada saat level 3 kemarin pun sudah ada yang diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, mereka yang berada di zona kuning dan hijau. Wilayah. Jadi sekolah-sekolah khususnya sekolah dasar dan SMP itu sudah diizinkan, sudah mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mungkin rinciannya nanti Pak Mas Lani yang lebih tahu karena beliau yang menangani pendataannya, berapa sekolah yang sudah mengajukan usulan, kemudian berapa sekolah yang sudah direalisasikan. Nah, saya kira itu yang saat ini sudah terjadi nih, dan beberapa sekolah itu menagih lagi gitu. Kalau bisa sistem pembelajaran tatap muka yang semula digunakan dengan kriteria zonasi tadi, nah ini bisa diperluas lagi sehingga kalau sudah semua wilayah di Kabupaten Tanah Laut itu berada mungkin di zona kuning dan hijau, mudah-mudahan pembelajaran tatap muka itu bisa berlaku secara penuh kepada semua sekolah, semua jenjang sekolah, mulai dari PAUD, SD sampai dengan SMP, terutama yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Untuk jenjang SMK, SMA sendiri pada saat ini, walaupun mereka di bawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, itu sudah ada 2 sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah perintis, sekolah rintisan untuk pelaksanaan PTM terbatas itu, yaitu SMK 1 dan SMA 1. Sedangkan yang lain itu belum dibolehkan, dan mereka juga sangat bergantung pada kondisi di daerah masing-masing. Kalau daerah itu penyebaran COVID-19-nya masih sangat tinggi, maka mereka tidak boleh melaksanakan, walaupun misalnya pihak dinas provinsi itu menginstruksikan kepada mereka untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi Satgas COVID-19 di kabupaten tidak membolehkan, itu tidak bisa jalan. Tidak bisa dilaksanakan. Jadi mereka harus tunduk gitu. Baik, kita ke Pak Mas Lani nih Pak, terkait sekolah-sekolah yang sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka tadi, data-datanya ada di Bapak, bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, untuk sekolah yang kemarin mulai bulan Agustus mungkin kita sudah mulai memberikan pemberian izin ya bagi sekolah dengan mengajukan permohonan lewat Dinas Pendidikan, dan kemudian izin atau rekomendasinya dari Satgas Satgas Kecamatan ya. Satgas Covid Kabupaten Pak, yang langsung memberikan suratnya itu atau rekomendasinya itu kepada sekolah. Sekolah hanya mengajukan ya persyaratannya seluruh gurunya atau GTK-nya sudah vaksin. Minimal 1 kali vaksin pertama. Kemudian ada persetujuan dari pihak orang tua. Kemudian ada rekomendasi dari Satgas Kecamatan. Nah, kalau untuk SD itu dibolehkan pada zona hijau ya. Tapi kalau SMP itu kuning waktu itu. Nah, ketika bulan Agustus selesai itu itu ada yang peningkatan lagi, kita sampai ke level yang 4. Kemarin kita data hanya sekitar kurang lebih, kalau SD-nya itu ada 35 sekolahan lah yang mengajukan saat itu. Yang SMP-nya baru sekitar 5 atau 6 SMP waktu itu. Untuk jumlah sekolah sendiri di Kabupaten Tanah Laut? Kalau di Kabupaten Tanah Laut SD itu ada 243, SMP ada 57. SMP 57. Jadi sedikit aja. Ini tapi sekarang sudah mulai banyak. Ini belum kita rekap lagi karena masih ada yang mengajukan beberapa hari ini. Jadi dan hasil atau rekomendasinya itu langsung dikirim ke camat nanti yang memberikan ke sekolah yang bersangkutan. Jadi tidak lewat kami lagi, tapi langsung kayaknya ya, lewat WA. Nah, untuk kegiatan sebelumnya nih pembelajarannya kita sudah ada. Jadi kalau tidak ada yang mengatakan tidak ada pembelajaran tatap muka, itu bukan, mungkin pelihari yang kelihatannya agak kelihatan ya. Kalau kecamatan lain ada ya, sudah yang secara resmi mendapat rekomendasi dari Satgas Covid itu. Jadi mulai Agustus kemarin sudah ada. Di daerah mana saja Pak? Yang Kintab ada,
kemudian di Takisung, Di Takisung. Kecamatan Takisung ada SD, kemudian di Bumi Makmur ada, di Koro ada. Cuma Pelehari aja yang belum ada. Yang lainnya sebagian ada. Karena memang Karena mungkin terkait untuk zonasinya. Zona Pak, tadi, ya. zona kan Pelehari ini paling lama Paling zona merahnya. paling awal merahnya, paling Iya. akhir merahnya. Paling akhir merahnya karena kota Pak ya. Iya. Mungkin karena Daerah mobilisasi perkotaan. masyarakat Iya. yang begitu tinggi sehingga menyebabkan penularan ini Iya. agak sulit untuk Iya. dikendalikan. Nah begini Pak, ini kan ada orang tua maupun juga masyarakat sekarang masih sangat bingung, apalagi orang tua yang apa ya SDM. Jadi tentang ini Pak, PTM terbatas ini Pak. Jadi terbatasnya itu yang bagaimana Pak? Itu banyak orang tua yang sekarang menanyakan bagaimana teknisnya di sekolah itu dengan terbatas ini. Iya. Yang sekolah lain bisa sekolah tuh katanya Pak. Iya. Yang di sini belum mau sekolah nih, cuma 1 jam saja sekolahnya itu gimana nih Pak? Banyak sekali Pak saya mendengar di media sosial tuh Pak. Betul Pak. Jadi di dalam aturan dari kementerian sendiri kan itu sudah yang dibatasi itu artinya terbatas jumlahnya. Kapasitas ruang misalnya untuk SD itu maksimal 28 misalnya kan. Itu separuhnya aja 50%. Kemudian untuk SMP 32 berarti separuhnya sekitar 16 ya. Nah, jadi kapasitasnya itu yang terbatas. Jadi Kapasitas jumlah jam belajarnya juga dibatasi. Durasinya, ya. Maksimal 2 jam kemarin. Sampai nanti ketika kondisi mungkin naik lagi anunya. Jadi terbatas. Yang segalanya itu terbatas dalam arti gurunya juga ya kan. Harusnya ini memberikan secara misalnya 1 jam itu 45 menit atau 35 menit itu hanya mungkin dikurangi lagi jumlah jam waktunya itu karena semua mata pelajaran dengan jumlah waktu 2 jam di sekolah itu kan jadi semuanya terbatas ini. Namanya juga terbatas, Terbatas Pak ya. semuanya. Jadi ya udah harus dibatasi seperti itu. Kalau vaksinasi di siswa itu pun apa pengaruhnya Pak? Vaksinasi terhadap Yang siswa-siswa diharuskan tuh hanya gurunya, Terhadap guru dulu, tenaga Pak, pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah. Karena kita ketahui juga selama ini untuk vaksin sendiri masih dibatasi untuk umurnya Pak Iya. ya. Sepertinya untuk anak-anak SD sampai dengan SMP itu mereka ada anunya lagi ya. ya belum bisa untuk mendapatkan vaksinasi. Nah itu mungkin juga merupakan satu hal yang merupakan tantangan kembali untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Kalau di anak-anak SMA kan sekarang sudah mulai dilaksanakan vaksinasi kepada siswa SMA, murid SMA seperti itu. Untuk tingkat SMP sebenarnya sudah ada. Sudah ada Pak ya? Ya, jadi ada beberapa wilayah di puskesmas yang sudah melaksanakan vaksinasi untuk siswa SMP. Oh, seperti Ada itu. sekitar 8 SMP yang sudah diberikan vaksinasi untuk siswa. Vaksinasi ini kan untuk siswa mereka yang sudah berusia 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas. Berarti SMP, Pak ya? SMP. Jadi di samping yang sudah dilaksanakan oleh puskesmas di kecamatan tertentu, misalnya kecamatan Takisung, Penyipatan, Jorong, dan beberapa lagi yang lain. Rencananya dari BIN itu juga akan melaksanakan vaksinasi untuk siswa dan mereka komitmen mengarahkan rencana vaksinasi itu ke SMP. Oh, seperti itu. Karena itu yang menjadi tanggung jawab kita katanya untuk di daerah gitu. Betul, dan menjadi tantangan pemerintah saat ini juga ketersediaan vaksin juga Pak ya. Ya. Vaksin yang juga masih sangat Ya, terbatas ini sekali. belum bisa persoalannya didapat. kan belum nyambungnya ini karena ketersediaan vaksin Ketersediaan masih sangat vaksin, terbatas. betul sekali. Seandainya vaksin itu sudah tersedia secara lengkap, mungkin BIN sudah melaksanakan. Karena sudah lama kami memberikan data siswa itu kepada pihak BIN, ternyata keterbatasan vaksin tadi yang menyebabkan mereka terkendala untuk melaksanakan program mereka gitu. Betul, sementara kalau kita lihat sendiri untuk antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi ini cukup besar. Besar, Terbukti setiap kali ada kegiatan Berjubel, vaksinasi ya. massal itu berjubel. Bahkan ada yang sampai beberapa kali tidak sempat mendaftar karena kuotanya habis seperti itu. Nah, jadi dari data yang kita peroleh kemarin dari sekitar 230.000 rakyat kita di tanah laut ini masih kita mencapai baru di sekitar 53.000 yang divaksinasi. Berarti masih banyak sekali memang Banyak yang yang belum belum. tercover oleh vaksin ini.
Nah, ada beberapa hal lagi Pak yang mungkin bisa Bapak jelaskan terkait inovasi sekolah atau guru di masa pandemi. Ini yang sering kita lakukan di Radio Tuntung Pandang nih Pak, terkait Badatang. Iya. Iya, ini pertama kami berterima kasih sekali ya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut yang sudah melibatkan Radio Tuntung Pandang Betul sebagai salah sekali. satu media pembelajaran. Nah, mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai suatu himbauan atau apa ya kepada masyarakat kita nih Pak, agar rajin-rajin denger radio nih Pak. Iya, Mbak Eta, saya kira memang salah satu terobosan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 adalah program Badatang yang Badatang. tentu saja bekerja sama dengan Radio Tuntung Radio Pandang. Tuntung Pandang FM Playhari. Nah, kegiatan ini kalau tidak salah sudah berjalan lebih setahun ya. Betul. Betul. Oktober Sejak bulan Oktober Oktober 2020. Berarti 1 tahun ini pas. Oh ya, 1 tahun ini ya. Sejak Oktober 2020 ini sudah diluncurkan dan alhamdulillah meskipun tanpa pendanaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan kami juga tidak secara khusus menganggarkan untuk kegiatan ini, tapi kelihatannya guru-guru yang diminta untuk menjadi narasumber secara sukarela, alhamdulillah mereka sangat antusias dan mungkin mereka juga merasa mendapatkan satu kehormatan ketika bisa berbicara, ketika bisa menjadi narasumber di Radio Tuntung Pandang ini. Dan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tentu saja sangat berterima kasih kepada guru-guru yang sudah ikut berpartisipasi secara ikhlas, Betul secara sekali, Pak. sukarela kepada daerah sebagai salah satu sumbangsih mereka yang bisa mereka lakukan dalam sektor pendidikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami juga berharap kepada siswa pada khususnya dan guru-guru yang lain yang tentu saja akan menjadi sasaran utama dari program Badatang ini. Kami berharap mereka bisa mendengarkan Radio Tuntung Pandang ini di rumah masing-masing ataupun di perjalanan gitu. Kalau yang pakai mobil ada radionya kan bisa sambil di perjalanan tetap mendengarkan radio. Dan terutama untuk siswa dan guru-guru itu pada saat siaran radio dengan program Badatang tadi. Dan kita sejauh ini memang belum tahu persis bagaimana efektivitas dari program Badatang ini, apakah banyak siswa yang mendengarkan atau bagaimana gitu. Nah, ini perlu kita evaluasi lagi sehingga ke depan kita harapkan program Badatang ini bisa berlanjut. Kalau Betul sekali, Pak. ya kalau ternyata tidak efektif itu kan sia-sia kita melaksanakan kegiatan ini. Tapi kita berusaha agar program Badatang ini bisa lebih terakses, bisa lebih meningkat lagi dan tentu saja para siswa harus menjadi sasaran utama ini bisa mendengarkan pada saat-saat jadwal yang sudah ditentukan. Karena kita selalu mengekspos nih, Pak Mas Lani selalu ekspos di media-media sosial itu setiap kali akan siaran jadwal siaran Badatang itu. Baik. Baik, luar biasa sekali dan tentunya juga integrasi antara Dinas Pendidikan dengan Radio Tuntung Pandang ini juga merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat sekali bagi kami juga Pak, karena kami bisa memberikan informasi yang juga sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, terutama untuk para siswa-siswa kita sebagai media mereka dalam belajar melalui radio. Dan tidak terasa sudah hampir 1 jam Pak kita berbincang-bincang terkait inovasi ataupun juga sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Cukup banyak hal yang menarik yang bisa kita
bahas pada hari ini. Dan kalau berbicara tentang pembelajaran di masa pandemi ini kayaknya waktu 1 jam ini nggak cukup Pak ya, karena itu menyangkut sekali. seluruh pihak, tidak Iya, hanya betul. guru, tidak juga Semua siswa, terkait ya. tidak juga orang tua, tetapi mungkin juga seluruh lapisan masyarakat kita ini akan sangat merasakan sekali betapa beratnya tantangan kita di dunia pendidikan pada masa-masa Boleh pandemi nambahkan sedikit? ini. Silahkan Bapak. Ini terkait dengan penilaian sebenarnya. Kalau pembelajaran kita sudah panjang lebar membahas, nah ini penilaian. Dalam beberapa hari ini kan sudah selesai ini kegiatan asesmen nasional bagi siswa, khususnya siswa SD dan SMP. Ini yang sudah SMP. Jadi asesmen nasional ini adalah bentuk penilaian dari pemerintah pusat untuk pemetaan mutu pendidikan di Indonesia lah. Dan pesertanya tidak seperti ujian nasional, pesertanya dari siswa yang di pertengahan. Kalau SMP itu kelas 8, kalau SD itu di siswa kelas 5. Nah, yang SMP sudah dilaksanakan tanggal 4 sampai 7 Oktober kemarin, dan itu dilaksanakan secara daring. Ada yang semi online, ada yang full online. Nah, alhamdulillah sudah terlaksana, sudah selesai. Nah, tinggal kita pelaksanaan di jenjang SD yang nanti akan dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 18 ya. Itu antara waktunya November. 8 November sampai 15 November. Itu dilaksanakan untuk jenjang SD. Dan ini tadi dilaksanakan secara daring tadi ya. Jadi melalui ini apa ya? Internet ya. Nah, kebetulan kita yang tadi yang berkaitan dengan kerjasama dengan Telkom tadi itu adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan AN juga. Karena nanti siswa ini bukan hanya siswa yang mengikuti, tapi juga guru dan kepala sekolah. Oh, seperti itu. Jadi AN ini bukan seperti dulu kan, kalau UN ya zamannya itu masih untuk siswa. Kalau ini guru juga nanti mengikuti, mengisi angket namanya survei lingkungan belajar. Kepala sekolah juga seperti itu. Jadi siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, dan itu dilakukan secara internet tadi ya, menggunakan. Nah, itu yang sudah ada nih sudah SMP, kita menunggu yang SD, dan SD ini yang paling banyak Pak ya. Kita paling ibaratnya tuh pertama SD tidak punya sarana yang seperti SMP, karena SMP itu dulu zamannya UN dibantu dengan adanya laptop, server. Kalau SD ini belum punya apa-apa. Jadi mereka ada yang menumpang ke SMP dan ada yang ke SMA, SMK yang terdekat. Jadi ada yang mandiri, istilahnya ada yang menumpang. Jadi kalau mandiri itu melaksanakan secara mandiri. Mandiri di sekolah sendiri. Baik. Untuk hasilnya sendiri sudah ada Pak dari asesmen yang telah asesmen nasional itu hasilnya nanti di bulan Desember akan disampaikan oleh pemerintah. Itu rapotnya untuk sekolah. Jadi tidak ada kaitan dengan keberhasilan atau kenaikan siswa tidak ada masalah sama sekali. Dia menjawab benar atau salah itu bukan urusannya. Sekolahnya ya Pak ya. Nanti sekolahnya yang dapat rapor. betul. Ini sekolahnya udah seperti apa gitu. Itu mutu sekolahnya, mutu sekolah dalam bentuk rapotnya tadi. Nah, itu yang diberikan oleh kementerian. Dari kementerian itu. Ya. Karena asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Betul. Bukan. Banyak yang berpendapat seperti itu. Banyak yang keliru. Nah, ya, sebagian orang kan keliru memahami itu. Mereka mengira bahwa ujian nasional itu digantikan dengan asesmen nasional. Padahal sebenarnya asesmen nasional itu hanya sebagai pemetaan rapor mutu sekolah nantinya. Dan pada akhirnya kan mutu pendidikan secara nasional. Oke. Baik, dan rekan dengar Tuntung Pandang FM, cukup banyak sudah yang kita bahas dan kita perbincangkan untuk dunia pendidikan kita di masa pandemi ini, dan masih banyak hal lagi sebenarnya yang ingin kita bahas lagi, terutama tadi terkait ujian nasional terhadap murid Pak ya. Namun apa boleh dikata waktu saat ini sudah membatasi kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Jamal dan juga Pak Maslani atas kehadirannya di studio kami pada hari ini, dan sebelum kita akhiri mungkin ada statement terakhir Pak yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita. Ya, saya kira untuk saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut terutama terus untuk menghimbau kalangan pendidik dan tenaga kependidikan kita agar tidak henti-hentinya untuk berkreasi, tidak henti-hentinya untuk terus berkarya
demi pembangunan bangsa ini, dan terutama apa yang bisa kita lakukan di sektor pendidikan. Oleh karena itu peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas diri, peningkatan kemampuan itu perlu terus ditingkatkan melalui berbagai cara. Sejauh ini di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali peluncuran kegiatan yang sifatnya daring ya. Jadi hampir semua BIMTEK, semua diklat, semua workshop yang selama ini dilaksanakan secara tatap muka semasa pandemi COVID-19 ini, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring, dan guru-guru kita di Kabupaten Tanah Laut ini alhamdulillah termasuk yang saya kira sangat aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan daring seperti itu untuk peningkatan kapasitas mereka sebagai seorang guru. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan kami sangat apresiasi kepada mereka yang terus berkreasi untuk bangsa ini. Baik, terima kasih Pak Jamal dan juga Pak Maslani. Dan hal terakhir yang mungkin Ulun ingin sampaikan adalah bahwasanya guru ini seperti yang dari dulu hingga sekarang belum berubah. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mencetak generasi-generasi berkualitas bagi negara kita.